ya. Hewan yang paling banyak dimanfaatkan ini tujuan untuk bahan makanan dan minuman itu adalah contohnya apa? Sapi, kambing, dan ayam. Oke. Nah, sapi manfaatnya apa untuk makanan? Untuk dijadikan makanan untuk apa aja sapi ini? Tadi diambil susunya, kemudian diambil dagingnya. Betul? Iya. Nah, kambing juga seperti itu. Sapi sama dengan sapi. Nah, dia bisa dimanfaatkan susunya, kemudian dagingnya juga bisa dimanfaatkan untuk makan makanannya. Kemudian ada lagi ayam. Nah, ayam ini dimanfaatkan telurnya, kemudian dagingnya juga bisa ya. Selanjutnya apalagi? Nah, kira-kira itu ya hewan-hewan yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan bahan makanan dan minuman. Kita balik lagi sebelahnya di halaman 52. Nah, di sini ada lagi manfaat hewan yang lain untuk kesenangan ternyata teman-teman. Jadi beberapa hewan ini dipelihara untuk kesenangan. Hewan-hewan ini contohnya apa? Ikan hias ya. Kemudian burung, kelinci, dan kucing. Nah, ini hewan-hewan yang biasanya kita gunakan atau dipelihara di rumah. Nah, kemudian hewan as. Silakan di sini ada kolom. Silakan teman-teman buat 5 buah hewan, 5 hewan yang dimanfaatkan tenaganya. Kemudian 5 hewan lagi yang dijadikan bahan makanan dan minuman. Kemudian 5 hewan juga yang digunakan untuk kesenangan. Nah, silahkan buat di kolom ini ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, hewan-hewan apa yang kira-kira mau dibikinkan, dimasukkan ke sini, cuma manfaatnya apa gitu ya. Ada nggak yang ingin ditanya, yang bertanya? Pak Jam, kalau misalnya dimanfaatkan dengan naganya boleh gak gajah? Gajah bisa. Jadi ada di India kan itu ya, nah, gajah ini dimanfaatkan juga tenaganya karena bisa membawa beribu, mungkin hampir 100 kilo, 100 kilo beban berat. Bahkan kayu aja. Apa? Gimana? Untuk kesenangannya apa? Ayo, hewan-hewan yang digunakan untuk yang dimanfaatkan untuk kesenangan yang biasanya dijadikan peliharaan di rumah apa aja? Jadikan bahan Yang dipeliharaan di rumah ya. Kalau yang kesenangan yang dogi anjing boleh? Dogi, ada sih yang melihara hewan ya, dogi di rumah ya. Tapi tidak dianjurkan karena air liurnya dogi itu ada bakteri. Berarti jangan, gak usah ditulis. Nggak usah ditulis. Coba ada hewan yang lain mungkin yang dipelihara. Gimana? Tenaganya tidak. Gimana Mas Abi? Makan dan minuman. Misalnya, iya. Misalnya nih sapi tadi ya dijadikan bahan makanan dan minuman. Kan digoreng. Nah, kalau ikan juga bisa. Ikan gurame misalnya ya digoreng enak. Kalau onta bisa gak Jam yang ini yang dimanfaatkan? Onta dimanfaatkan apanya? Risha. Tenaganya. Ya, tenaganya bisa. Onta bisa dimanfaatkan tenaganya. Berarti di kolom tenaga dimanfaatkan tenaganya onta itu. Bisa. Apalagi hewannya? Nulisnya ya ini itu kesini ini kan nggak nulis ini Buruk Jam. Udah? Kurang apa ya? Di bagian kolom mana yang kurang? Coba. Aku mau satu lagi yang dimanfaatkan tenaganya. Yang dimanfaatkan tenaganya tadi ada onta, kerbau, kuda ya.
Terus Terus satu lagi. Ya, contohnya ya. ikan. Keledai, keledai juga bisa, keledai. Terus Rizky Ringga sudah? Udah. Ya. Beres. Ini tinggal ditulis hewannya aja, Hojam. Iya, hewannya aja. burung juga bisa. Enggak apa-apa lah. Burung. Udah kebauan. Hojam, Ya. Lagi? keledai bisa dimanfaatkan tenaganya. Ya, bisa. Bisa, Haura. Bisa dimanfaatkan. Bisa, Haura. Nah, jadi kalau orang di Arab itu dia memanfaatkan keledai ini ya, untuk membawa barang-barang mereka. Kelinci, burung. Aku udah Hojam. Sudah, oke, bagus. Yang sudah bagus. Jangan tak boleh dimakan. Hewan yang nggak bisa di kendaraan nggak boleh ditulis nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Nah, di bawah ini ada ayo diskusi. Nah, ayo diskusi ini beberapa hewan memiliki manfaat yang tidak langsung dirasakan oleh manusia. Ya, manfaatnya itu tidak langsung dirasakan oleh manusia. Nah, bahkan keberadaannya dianggap mengganggu kehidupan manusia. Padahal bila hewan ini tidak ada di lingkungan sekitar, maka hewan-hewan pengganggu lain akan semakin banyak jumlahnya. Nah, coba diskusikan bersama teman-teman. Yuk kita diskusikan sama-sama. Sebenarnya, apa sih manfaat laba-laba di sekitar kita? Nah, kadang kalau misalnya si laba-laba ini terlalu banyak, maka kadang kan suka diganti ya sama kita ya. Nyamuk. Nah, suka dihilangin sama kita si laba-laba ini. Dan bagaimana cara kita memperlakukan hewan tersebut bila mereka ada di dekat kita? Gimana cara kita memperlakukan laba-laba ini? Nah, ternyata teman-teman, laba-laba ini ada manfaatnya loh. Manfaatnya itu kalau misalnya ada nyamuk, nah maka si nyamuk tadi biasanya akan tersangkut ke jaring laba-laba tadi. Maka laba-laba ini bermanfaat ternyata ya buat manusia, tapi tidak dirasakan oleh langsung ya. Nah, nggak langsung ke manusianya terasa gitu ya, tapi dia bermanfaat untuk kita supaya kita sedikit nyamuk yang ada di sekitar kita karena nyamuk tadi udah nyangkut duluan ke laba-laba. Namun kalau misalnya si laba-laba ini udah banyak, kan dia membuat sarang ya. Nah, sarangnya ini juga mengganggu kita sebenarnya. Cuma jangan dibunuh jika ada laba-laba yang jatuh misalnya gitu ya, jangan dibunuh ya karena dia bermanfaat untuk manusia. Nah, itu dulu diskusinya. Diskusinya Hojam pimpin dulu sementara ya. Oke, kita lanjut nih, ada dongeng lagi nih, ada dongeng dan kali ini Hojam Nadia yang akan membacakan dongengnya. Tapi sebelum itu Hojam Nadia membutuhkan teman nih. Ada yang berlaku di Piku dan Piko di halaman 53. Hojam, aku aja. Ya. Nah, Hojam Nadia mau milih dua orang nih. Nah, dua orang ini dia harus menjadi apa ya? Jadi harus serius dia bacain ya. Oke. Hojam Nadia mau baca jadi Piku. Nah, yang Piko Hojam Nadia pilih siapa ya? Siapa di sini yang hadir teh? Coba kita cek dulu. Bintang. Oke, Bintang yang jadi Piko. Bintang ada? Yang Piko Bintang, yang Piko Risha. Nah, ceritanya kedua-duanya ini, Piko dan Piko ini adalah sapi ya. Ya.
Pura-puranya jadi sapi ini ceritanya ya. Oke, Piko dan Piku ini adalah 2 ekor sapi. Mereka hidup di 2 peternakan yang berbeda. Sayang, majikan Piku adalah peternak yang malas. Nah, yang majikan si Piku ini malas ini. Sedangkan Piko dipelihara oleh peternak yang rajin dan sayang kepadanya. Suatu ketika Piko dan Piku ini bertemu di padang rumput. Keduanya pun bercakap-cakap. Ayo kita dengarkan percakapan antara Piku dan Piko. Silahkan Piko. Bintang ada hadir Bintang? Ya Bintang. Hadir. Sip. Hai Silakan. Piku, kamu makan tergesa-gesa. Aku makan tergesa-gesa karena aku ingin makan rumput sebanyak-banyaknya, Piko. Mengapa kamu ingin makan sebanyak-banyaknya? Majikanku adalah peternak yang malas. Dia tidak memberi aku makan yang cukup. Lihatlah badanku yang kurus ini. Kasihan sekali kau, Piku. Pasti kau sering kelaparan. Berbeda sekali dengan majikanku. Ia selalu memberi aku makan cukup. Beruntung kau, Piko. Aku sendiri tidak mengerti terhadap majikanku. Padahal bila badanku gemuk, tentu dagingku sangat banyak. Baiklah. Kalau begitu, makanlah sepuasnya, Piku. Semoga majikanmu berubah menjadi rajin. Terima kasih, Piko. Aku pun berharap demikian. Wah, bagus. Tepuk tangan buat Risha dan Bintang. Terima kasih sudah membacakan teks kita hari ini. Nah, dongengnya ternyata percakapan antara 2 ekor sapi ya. Nah, ada satu yang si Piku dia mengeluhkan kalau si majikannya ini malas sekali merawatnya ya, malas memberi makan. Sedangkan si Piku ini dia rajin ya untuk makan. Nah, sekarang silakan kita jawab. Ayo kita jawab pertanyaan yang di bawah ini. Nah, bagaimanakah sifat majikan Piku dan majikan Piko? Coba ceritakan dan tuliskan. Apa mau sifat majikan Piku? Si Piku tadi siapa? Risha ya. Oke, majikan Piku dia malas merawat hewan. Malas. Aku mau PE dulu. Ya. Nah, teman-teman kalau misalnya pengen BAB atau BAK, langsung aja ya, nggak usah izin ya. Karena itu berbahaya kalau izin duluan, nanti udah nahan-nahan. Ya. Yuk, gimana sifat majikannya Piku, nak? Malas tadi ya. Kalau majikan Piko gimana? Malas. Majikannya Piko. Rajin. Rajin. Majikan Piko rajin. Oke. Sekarang pertanyaannya yang kedua. Udah masih nulis ya. Oke, tunggu. Majikan Piko rajin sehingga si Piko ini dia besar badannya, gendut ya. Daripada si Piku. Si Piku tadi dia kurus sekali. Nah, yang kedua, bagaimana keadaan tubuh Piko? Piko gimana tubuhnya? Gemuk dan sehat. Gemuk dan sehat karena majikannya baik tadi ya. Silakan dicatat. Rizky Ringga. Keadaan tubuh Piko gemuk tadi. Sehat. Udah. Nah, yang ketiga, apa yang menyebabkan Piku bertubuh kurus? Kenapa Piku kurus? Makannya tidak banyak. Makannya tidak banyak, makannya sedikit karena si majikannya tadi males ya memberikan makan kepada si Piku. Nah, dicatat. Jadi makannya sedikit. Ya, Almira, ada yang mau ditanya? Almi, ada yang mau ditanya enggak? Oke, kita lanjut nomor 4.
Apa manfaat bagi majikan Piku bila ia memberi Piku cukup makan? Badannya akan gemuk dan dagingnya tidak. Nah, bagus. Bagus. Rizky atau Ringga tadi yang jawab? Rizky. Rizky ya. Bagus Rizky. Manfaatnya si Piku ini akan gendut atau gemuk sehingga banyak bisa dimanfaatkan dagingnya oleh manusia. Ditulisnya gimana aja? Yang nomor 4 ya. Apa manfaat majikan Piku supaya dia berbadan gemuk, supaya sapi itu badannya gemuk dan tentu dagingnya sangat banyak. Baca aja. Ya, lanjut. Nomor 5. Nomor 5. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari percakapan Piko dan Piku ini? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Tidak boleh malas. Nah, pertama tidak boleh malas karena malas itu ternyata menzolimi hewan ya. Tidak boleh malas memberi makan hewan. Terus yang kedua, kita harusnya menyayangi hewan, memeliharanya dengan baik. Ada 2 pelajarannya itu ya. Dari Fajar. Harus memelihara hewan dengan baik, memberikan dia makan. Karena itu adalah bentuk, kalau misalnya malas, itu bentuk dari menzolimi hewan itu. Hojam yang nomor 5, yang keduanya apa? Yang kedua, apa tadi katanya? Memelihara hewan dengan baik, memberikannya makan dengan teratur. Oh, iya. Ya. Berikan makan dengan teratur. Yang pertama, nggak boleh malas. Oke. Nice. Kita lanjut ya, Nak. Ini cerita lagi nih, cerita burung wija dan burung kasuari. Nah, cerita ini Ini mah ceritanya mah asa udah. Cerita yang mana? Wija dan burung kasuari? Iya. Ya, ceritanya ini berasal dari Tanah Papua ya. Pernah Zidan baca kapan? Itu tapi gak tahu hari apa. Nggak tahu hari apa. Oke deh, mungkin Zidannya pernah baca kali ya. Nah, ini kita ceritakan lagi aja ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, ceritanya ini adalah berasal dari Papua. Ya, dari Papua ini. Jadi orang Papua itu kan ciri khasnya ya, di sana ada hewan yang namanya burung kasuari. Burung kasuari itu burungnya itu besar sekali ya, besar badannya. Nah, atau nama istilah lainnya itu burung unta. Jadi burung kasuari ini besar badannya ya. Nah, yuk kita dengarkan dulu teman-teman. Hojam Nadia kali ini akan membacakannya. Nah, jadi cerita ini berasal dari tanah Papua. Di tanah Papua, hiduplah seorang anak bernama Wija. Wija ini adalah anak yang rajin dan selalu membantu orang tuanya. Sehari-hari dia pergi ke hutan mencari kayu bakar untuk dijual. Pada suatu hari, saat sedang mencari kayu bakar, Wija mendengar suara petikan burung kasuari. Ternyata burung itu terjerat perangkap pemburu, teman-teman. Nah, Wija memberanikan diri untuk menolong burung itu. Ia berharap burung kasuari tidak menyerangnya. Karena si burung kasuari ini besar badannya ya. Dia takut sebenarnya sama burung kasuari. Cuma niatnya baik, mau membantu burung kasuari ini terlepas dari perangkapnya. Ternyata
burung kasuari diam saja dan membiarkan Wija menolongnya. Karena kakinya terluka, burung kasuari tidak dapat berlari. Wija pun mengobati kaki kasuari dengan daun obat yang telah dihancurkan. Setelah mengobati kasuari, Wija melanjutkan pekerjaannya. Namun tanpa disadari, burung kasuari pun mengikutinya, teman-teman. Nah, Wija baru mengetahui jika burung kasuari mengikutinya setiba di rumah. Wija lalu memelihara burung itu. Sejak saat itu, Wija dan burung kasuari pun bersahabat. Saat pergi ke hutan, burung kasuari menemaninya, seperti hendak membalas budi. Burung kasuari membantu Wija juga mengangkat ranting-ranting kayu bakar. Nah, kebayangkan ranting kayu bakar berat ya, dan burung onta ini membawa rantingnya kayu bakar juga. Nah, Wija membuatkan gerobak kecil agar dapat ditarik oleh burung kasuari. Dengan gerobak itu, sebagian kayu bakar dapat diangkut, sedangkan kayu bakar lainnya tetap dibawa oleh Wija. Nah, itu ceritanya Wija dan burung kasuari ya. Nah, sekarang pesan apa yang ada pada cerita tersebut, teman-teman? Apa pesannya? Nah, kita sebaiknya harus menyayangi makhluk hidup lainnya. Contohnya si Wija tadi ya, kita harus menyayangi, dia sayang kepada burung kasuari dan mau menolongnya ketika hewan ini kesakitan. Nah, apa dampak dari dia menyayangi, mau menolong hewan ini? Ditulis saja. Ya, ditulis, ayo. Nah, pesannya kita harus saling tolong-menolong sesama makhluk Di mana? hidup. Di sebelah, oh enggak, di sana aja. Pesan apa yang ada pada di atas, di halaman itu aja ya, dibikin. Kan ada tuh sedikit space untuk teman-teman menulis. Di sini. Nah, di sini nih. Silahkan buat pesannya di sini. Apa jam? Nah, pesannya pesannya? adalah kita harus, pesannya kita, hendaklah kita saling tolong-menolong. Mana motornya? Saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong sesama makhluk hidup. Tolong-menolong bersama makhluk hidup juga. Begitu juga teman-teman kepada hewan-hewan yang lain ya. Jangan malah teman-teman usil sama hewannya. Nah, itu bukan sifat yang baik. Nah, ketika kita menolong teman atau menolong makhluk hidup yang lain, insya Allah kita juga akan dibantu juga. Nah, contohnya si burung kasuari tadi ya. Ternyata burung kasuari itu dia mau balas budi gitu kepada si Wija tadi yang udah membantunya mulai dari mengeluarkannya dari perangkap, kemudian merawat luka ya, lukanya si burung tadi. Akhirnya si burung kasuari tadi, burung onta tadi membantu Wija dalam pekerjaannya mencari kayu bakar ke hutan. Nah, di sebelahnya, di halaman 56, itu tuliskan sifatnya Wija. Ayo, itu banyak itu sifatnya Wija ya. Wija itu dia yang pertama di halaman, di paragraf pertama, dia senang membantu orang tuanya. Nah, kita lanjut ya. Nah, nih. Di halaman 56 ini, Nak. Nah, di halaman 56 ini ada sifatnya Wija. Sifatnya Wija ini yang pertama dia senang membantu orang tuanya mencari kayu bakar. Nah, yang kedua sifatnya apa lagi? Siapa yang mau ngasih tahu ke Hojam? Rizky, apa sifatnya Wija, Rizky? Rajin.
Rajin boleh. Apa lagi sifatnya? Terhadap terhadap burung kasuari apa sifatnya? Apa sifatnya terhadap burung kasuari? Penyayang. Gimana Almia? Penyayang. Penyayang, ya, menyayangi hewan. Boleh. Karena tadi yang luka tadi, burung kasuari tadi, diobatin sama si Wija. Yang lain apa lagi? Mau menolong, suka menolong. Tuh. Tuliskan seluruh sifatnya di sana. Ada banyak itu sifatnya ya. Suka Nah, terakhir nih pelajaran kita cukupkan. Nah, di ini 10 menit lagi ya, Nak ya. Nah, nih cepat kita bahas cepat saja. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini Sampai halaman berapa? sampai halaman sini. Halaman 56 sampai halaman 57. Nah, kita lihat ya, di sini ada pelajaran nih buat teman-teman. Kata ganti iya dan nya. Nah, pernah teman-teman temukan kata iya dan nya ini? Nah, ini disebut dengan kata ganti. Coba kita telaah ya. Pada pendongeng kebaikan Wija dan burung kasuari terdapat kata ganti iya dan nya. Nah, berikut ini penggunaan kata iya dan nya ya. Penggunaannya itu ada dua. Nah, teman-teman boleh di sini bikin nanti kalimat ya yang menggunakan iya dan nya pada dongeng. Contoh ya. Contoh kita lihat di dongeng tadi. Nah, Wija adalah anak yang rajin dan selalu membantu orang tuanya. Nah, buat di sini. Buat di sini. Buat di sini nanti. Berarti Wija adalah anak yang rajin selalu membantu orang tuanya. Nah, kenapa Hujam ambil kalimat yang ini? Karena di sini ada nya di situ. Ada nya itu maksudnya gimana ya? Nah, ada nya. Sinya. Nah, nya. Hujam ambil kalimat itu utuh karena kita disuruh membuat kalimat tadi ya, membuat kalimat yang ada kata ganti iya dan nya. Nah, ada kata ganti iya dan nya. Sinya ini. Kemudian kita telah pertanyaan selanjutnya. Tulis pada tempat berikut. Carilah kalimat yang ada kata ganti iya dan nya. Dan tulis pada tempat berikut. Nah, sekarang kita telah dulu nih. Kita telah dulu. Kata ganti ini ada beberapa manfaatnya ya. Yang pertama, kata ganti iya dan nya itu merupakan kata ganti orang yang jumlahnya 1. Nah, nya yang di sini apa ke siapa dimaksudkan? Orang tuanya. Nya-nya nya siapa? Orang tua. Bukan. Coba dengarkan baik-baik ya. Wija adalah anak yang rajin selalu membantu orang tuanya. Orang tuanya itu adalah orang tuanya Wija. Nah, bisa dipahami? Berarti nya di situ adalah mengganti orang. Orangnya siapa? Wija. Bisa dipahami, Nak? Risha mengerti apa yang Hojam sampaikan? Ngerti. Ngerti ya.
Kira-kira seperti itu. Iya di situ, nya di situ menunjukkan si Wija ya. Nah, ada yang lain nih, kata ganti digunakan juga untuk mengganti sesuatu yang bukan orang, misalnya hewan. Ayam memotong seekor ayam jago, dagingnya. Nah, sinya yang di sini apa? Kemana perginya? Sinya di sini. Nya yang dimaksud apa? Risha. Ayam, bagus. Nah, gitu ya. Ayam memotong seekor ayam jago. Dagingnya akan dibuat opor. Nya di situ ayam jago. Nah, lanjut lagi ke kata gantinya yang dapat digunakan pula untuk mengganti nama Tuhan. Nah, penulisan kata gantinya ini, nama Tuhan ini, N-nya besar misalnya ya. Tuhan penguasa seluruh alam, kuasanya. Nah, nya ini harus besar. Kenapa? Karena dia menunjukkan kata Tuhan. Nah, maka N di sini harus besar. N besar dan ada strip biasanya ya. Sebelum nya-nya ini diberikan strip. Oke, bisa dipahami sampai di sana? Nah, sekarang tugasnya, silahkan buat kata atau kalimat ya, di sini suruh kalimat yang ada kata iya dan katanya. Sip. Kemudian garis bawahi seperti yang Hojam lakukan. Oke, Nak? Oke, sampai di situ dulu ya pelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pelajarannya besok hari. Ada lagi yang mau bertanya kira-kira? Hojam, Ya, itu tugasnya sampai halaman 57. sampai halaman 57. Ya, benar. Oke, Jam. Oke, lakukan dengan maksimal ya. Jangan menumpuk pekerjaan. Selesaikan tugas hari ini. Halaman berapa? Mulai dari halaman berapa ya tadi ya? Dari halaman 50. Oke? Hojam, Ya. Hojam ini udah mulai bahasa Arab. Oke, sip. Kita tutup dulu pelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Belum itu? Alamin. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, silakan buka dulu videonya. Buka dulu video gambarnya, kita foto sebentar, absen ya. Salman, Mas Abi, Zidan, Fatimah, boleh buka dulu videonya. Oke, berikan senyum terbaik hari ini. 1, 2, 3. Salman, mana Salman? 1, 2, 3. Oke, good. Oke, see you next time. Kita bacakan hamdalah dulu sebelum salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Next time. Dah. Assalamualaikum, Hojam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Hojam. Ya. Waalaikumsalam. Bye. Bye.